Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bisa bahasa Arab enggak? Kaifa halukum? Alhamdulillah, di tengah tercurahnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang zahir, sehat, rizki masih ada, dan kita pun baru merdeka kan? Baru merdeka atau mengingat kemerdekaan? Ya, kita pun dalam keadaan aman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya subhanallah terkait dengan hiruk pikuk semuanya beracara kemarin dengan masang bendera dan seterusnya. Ada dua surat unik Allah rendengkan dalam juz amma. Ya, yang itu barangkali untuk kita adalah pelajaran dan nasihat dan pengingat. Dua surat yang direndengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semua dua-duanya antum hafal suratnya. Surat apa kira-kira? Surat Al-Fil, surat penjajahan. Ya. Taib. Setelah surat Al-Fil, surat apa? Al-Quraisy, surat kemerdekaan. Betul apa tidak? Iya. Makanya kedua surat itu kenapa direndengkan? Surat Al-Fil, surat penjajahan. Ya. Di mana Makkah dijajah. Oleh siapa? Oleh Abraha. Ya, dari kota Yaman. Bukan hanya ingin menghancurkan negara, bahkan ingin menghancurkan rumah Allah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tolong, berikan pertolongan dengan menurunkan bala tentara, ya, yang Allah turunkan, wa arsala alaihim tayran ababil. Akhirnya subhanallah, bangsa Quraisy, bangsa Arab di kala itu yang memang disiapkan untuk munculnya dari tahun itu Rasulullah. Kalau untuk ditanya tahun apa Rasulullah dilahirkan? Tahun itu, tahun Al-Fil, ya kan? Tahun gajah.
Disiapkan memang untuk dimunculkannya manusia terbaik yang akan menjadi lentera di saintaro alam. Sehingga subhanallah, Allah datangkan setelahnya surat apa tadi? Al-Quraisy. Yang isinya Allah mengingatkan orang-orang Quraisy atas nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Nikmat dua. Nikmat rizki yang berlimpah dan aman. Nikmat rizki yang berlimpah dan aman. Aman dan rizki yang berlimpah. Ya. Li'ilafi Quraisyin. Kebiasaan orang Quraisy ilafi rihlatas syita'i was-sayf. Perjalanan mereka di musim dingin ke Syam dan di musim panas ke Yaman. Ya. Perjalanan bisnis. Yang itu merupakan sumber kehidupan mereka. Mereka jual ya barang dagangan dari Mekah ke Syam dan dari Syam pun membawa barang dagangan sehingga berlimpah. Ya, dan aman. Ya, tidak ada gangguan perjalanan bisnis mereka keluar masuk ke kota Makkah, ke suku Quraisy. Maka Allah katakan nikmat itu harus dibarengi dengan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah oleh kalian semata Rabb pemilik rumah ini. Itu Baitullah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan makan, keluasan rizki, keluasan Masya Allah. Tidak terkurangi. Bahkan Allah bersumpah di negeri itu. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah sudah bersumpah demi wattini, buah tin, demi buah zaitun, dan demi negeri yang aman ini. Ya, yaitu negeri Makkah. Bahkan ini mungkin juga bagian dari, ya, kalau dijujutkan dengan doanya Nabi Ibrahim dahulu, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman. Maka ma'asyal Islam kaum muslimin rahimakumullah, di sini pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya ya Allah memberikan isyarat di dalam dua surat ini bahwa di antara syukur atas nikmat aman, nikmat rizki ya yang luas, ketenangan adalah kita dengan falyabudu rabb hadzal bait. Itu sembahlah Rabb pemilik rumah ini. Dengan menyembah Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah, dan dengan ketaatan kepada Allah. Dan memang itulah ayul ikhwah cara yang paling otentik bila antum ingin baik secara individu bahagia dan secara company aman dan damai. Yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Allah katakan man amila salihan, siapa yang senantiasa beramal saleh, kata Allah, min dzakarin au unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, sementara mereka pun beriman kepada Allah, maka jaminannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang indah. Masya Allah. Ya, jadi keindahan hakiki dengan apa? Iman dan amal saleh secara individu. Ya, iman yang kuat tentunya iman yang jauh dari kesyirikan. Dalam ayat yang lain janji Allah apa? Alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, sementara tidak dicampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini kata Rasulullah syirik, dengan menyekutukan Allah.
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan. Ya, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Masalah aman ini kan nikmat pertama sebetulnya. Dengan aman semuanya, ya, dengan aman semuanya, masya Allah akan nikmat. Apapun nikmat kalau tidak aman susah. Ya, sehingga satu negeri pun kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk satu kampung, satu kota, satu negeri, subhanallah, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan keberkahan langit dan bumi. Subhanallah ikhwah. Ya, ini sejatinya ya minimal kita, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita. Walaupun berbicara Indonesia luar biasa. Ya. Berbicara Indonesia, mampu kita yang paling kuat doa. Sekali lagi, kemampuan kita yang paling kuat doa. Barangkali dari sekian ratus yang berdoa ini, satu diijabah oleh Allah. Ya, makanya dicontohkan oleh Ibrahim. Awal kali datang ke kota Makkah, doanya apa? Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati. Dan berikanlah rizki bertubi-tubi kepada penduduknya dari buah-buahan. Masya Allah ikhwan, sampai jengkol ada di Mekah. Petai juga ada. Serius, Allahu Akbar. Ya, cuma durian yang nggak boleh masuk. Iya, di Mekah cuma durian yang nggak boleh masuk. Subhanallah. Lengkeng, saya cari lengkeng ada di sana. Salak, subhanallah. Mana ada pohon salak? Ya, kangkung aja ada. Luar biasa. Masya Allah. Maka ikhwan, minimal kita doakan negeri ini. Ya, setelah kita menjadi individu-individu yang beriman kepada Allah, kita doakan negeri ini ikhwan. Wallahi, kita ini butuh negeri yang aman. Ya, gak apa-apa, dikopas aja doanya Nabi Ibrahim dalam sujud dan tahajud antum. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah yaitu penduduknya dari buah-buahan. Dari mulai buah apa tadi? Durian sampai buah padi. Ya kan? Naam. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, khusus yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga ayol ikhwah, senantiasa kita saling mengingatkan. Juga jangan luput doakan pemerintahnya. Nah, sebete apapun antum dengan pemerintah, ya, sekesal apapun antum dengan pemerintah, ya, dengan kabar-kabar yang sampai kepada kita yang bikin gemes gitu, ya, sudah doakan Allah, apa? Didoakan mereka. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Apalagi dalam waktu dekat akan, masya Allah, dipilih pemimpin. Kita berdoa kepada Allah. Maka kekuatan kita ada di doa. Setelah doa, dakwah. Ad-du'a'u wa dakwah. Ya. Bagaimana kita juga berusaha sekeras mungkin, ikhwan, semaksimal mungkin, jangan dianggap remeh. Dan jangan bilang antum anani bukan ustadz. Jangan pernah bilang begitu. Sekarang ini bisa jadi ustadz WA. Bisa jadi ustadz WA enggak? Bisa. Iya kan? Ada kajian orang di share. Kan? Ada apa lagi? Ada tulisan manfaat di share. Wallahi. Ustadz WA kan? Ustadz Facebook. Ustadz Twitter. Serius. Allahu Akbar. Dakwah. Ya. Wallahualam, mungkin dengan share-sharean kita, ya, naam, ada yang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita share ke orang. Apalagi tentunya diawali dengan diri kita sendiri. Makanya ini nih, wallahi ikhwan, majlis seperti ini adalah majlis safety untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza dhahara al-ilmu fi baldatin aw mahallatin, lihat kata beliau,
Ya, apabila ilmu muncul, idza dhahara al-ilmu fi baldatin aw mahallatin, apabila ilmu muncul di satu negeri atau di satu tempat, qalla syarru fi ahliha, maka akan sedikit sekali keburukan di tengah penduduknya. Ya, wa idza khafiya ma hunalika, tapi kalau ilmu sudah padam di sana, padam pada hati-hati antum, padam di tengah keluarga antum, padam juga di subhanallah masyarakat kita, di bangsa kita, maka dhahara syarru wal fasad, maka keburukan dan kerusakan akan muncul. Ya, maka dua jalan ini ikhwan. Ya, ad-du'a wa da'wah. Ad-du'a wa da'wah. Ya, kita berdoa kepada Allah dan kita senantiasa yaitu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pun senantiasa terus berusaha di atas yaitu amal saleh dan bersabar. Ikhwan, istiqamah di atas ketaatan di akhir zaman butuh sabar. Ya. Karena antum dikelilingi dengan fitnah syahwat. Mungkin fitnah subuhat dengan ngaji, sering ngaji sunnah, lama-lama hilang. Masih ada yang kedukun nggak? Masih nggak? Hah? Masih nggak yang nyembelih buat Nyi Roro Kidul? Ada? Nggak ada kan? Masih ke kuburan malam Jumat? Masih? Nyambat-nyambat di sana? Hah? Atau masih ada yang ke Zaitun sana? Masih? Hah? Ikut dibayat di sana? Insya Allah. Salafiyun yang bermanhaj salaf, ahlus sunnah, walaupun tidak boleh merasa aman, penyakit syubhat sedikit-sedikit terkikis. Syubhat yang buahnya 3. Buah syubhat itu 3. 1, syirik. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, iftiraqul ummah. Ini buah syubhat. Syirik, bid'ah, iftiraqul ummah, perpecahan umat. Yang ini baiat ini, yang ini baiat itu. Yang ini masuk kelompok ini, kelompok itu. Na'udzubillah. Kita ini insya Allah manhaj Rasulullah dan sahabat zero syirik. Walaupun harus mujahadah dari syirik kecil. Syirik kecil ini na'udzubillah subhanallah. Ya, riya, ujub, niatan-niatan dunia. Astagfirullah, semoga Allah jaga hati kita ikhwan. Yang kedua bid'ah. Insya Allah. Yang sudah sering ngaji, anak lihat wajah antum nih wajah 10 tahun yang lalu. Kayak Pak Koswara wajah ya lebih dari 13 tahun yang lalu. Anak kenal beliau 13 tahun. Dari semenjak turun dari Madinah dulu. Ya, wajah-wajah lama sudah ngaji insya Allah. Ya sudah bisa memilah memilih ini bid'ah, ini sunnah. Ya. Yang ketiga yaitu iftiraqul ummah, perpecahan umat. Masuk ke kelompok ini, kelompok itu, baiat ini, pusing kita. Banyak sekali. La ilaha illallah, semuanya jenggotan kayak antum. Sebagian celananya cingkrang lagi. Istrinya bercadar. Betul? La ilaha illallah. Ya. Namun astagfirullah, semoga Allah jaga kita. Yaitu dari penyakit yang kedua. Penyakit syahwat. Dari mulai syahwat wanita, ya Allah, merem aja kita membayangin. Ya. Bahkan di kamar kita bisa bermaksiat kepada Allah. Dengan syahwat wanita. Syahwat musik. Yang tidak menganggap dosa antum. Ya, masyarakat kita musik itu sudah dianggap biasa. Enggak menganggap dosa. Ya, syahwat harta, Allahul musta'an. Ya, kalau kita tidak sabar maka semua corong-corong harta masuk ke ATM antum.
tanpa kita filter mana yang halal, mana yang haram. Ya, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, semoga insyaallah. Makanya kita dianjurkan berdoa setiap saat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai tidak, kata Nabi. La tada'anna, atau dalam ayat jangan sampai tidak, yaitu kita berlindung kepada Allah dari fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya. Mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah kehidupan kematian. Ayo ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita insyaallah. Tapi insyaallah dengan semangat antum ngaji. Ya. Insyaallah di Mias ngaji sunnah, bersyukur juga ikhwan. Di tengah kesedikitan kita, ya, Allah takdirkan kita menjadi yang sedikit. Karena memang fenomena akhir zaman, kebenaran itu sedikit. Antum jangan mimpi ya, keumuman Indonesia sunnah. Walaupun itu harapan kita. Ya, sekali lagi jangan mimpi. Keumuman bola bumi ini sunnah. Walaupun itu harapan kita. Dan kita diperintahkan berjuang untuk menebarkan sunnah. Ya, tapi sunnatullahnya enggak begitu. Sunnatullahnya adalah umat ini akan terpecah sekian golongan, yang hak cuma satu. Ya. Di akhir zaman apalagi nanti? Rombongan masuk neraka. Ba'sun ilan nar. Karena nanti di akhir zaman ada ba'sun ilan nar. Qala wa ma ba'sun nar ya Rasul? Qala likulli alfin wahid. Setiap 1000 orang itu cuma satu yang masuk surga. Musib. Ya. Banyak sih, banyak. Tapi kata Nabi gusa. Kendati pun banyak, tapi banyaknya gusa. Apa gusa? Buih. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya umat-umat yang lain melihat kalian tuh kayak makanan empuk. Ya kan? Gitu. Kama takul akalatu ila fi qas'atiha, kata Nabi. Lalu ditanya, awamin qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah kami sedikit secara kuantiti? Ya, enggak, katanya banyak. Secara kuantiti banyak kan. Walakinakum katsir. Akeh. Enggak, kalian banyak di kala itu. Masalahnya kata Nabi, walakinakum gusa. Hanya saja kondisinya kalian itu adalah buih. Kagusa isaili, seperti buih di lautan yang terombang-ambing, yang tidak punya prinsip. Maka ayol ikhwan Allahu akbar. Makanya perjuangan istiqamah di akhir zaman berat. Perjuangan istiqamah di akhir zaman berat. Dan safety-nya sekali lagi tidak lain ikhwan kecuali ilmu, dan ilmu yang sahih, ilmu yang berdasarkan tuntunan yang benar, otentik, higienis, bersih, benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, tidak akan pernah sesat kalian ma in tamassaktum bihima, selama mau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara itu. Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita berusaha ya kembali kepada pemahaman, yaitu generasi yang terbaik yang sudah dijamin masuk surga, pemahaman salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Baik di sini di Mias, di Pandeglang, Cilegon, alhamdulillah. Dengan izin Allah di setiap tempat ada dakwah sunnah di Rangkas. Dan anak berikan kabar gembira ke antum bahwa di Mias ada kajian kan rutin, di mana? Di Cilegon juga rutin. Nah, di Pandeglang insya Allah per awal mungkin Agustus September ya, kita akan ada kajian rutin setiap hari ba'da maghrib ya, dengan berbagai tema.
Jadi setiap hari ada kajian rutin ba'da maghrib ke isya. Setiap hari. Dengan Ustaz Abdullah Roy, dengan Anas sendiri, dan dengan asatid yang lain. 6 hari itu berbeda-beda. Dari mulai akidah, tauhid, tafsir, adab, akhlak, fikih, monggo. Kalaupun antum ya mau ngabisin bensin ke sana, ya bolak-balik setiap hari, setiap ba'da maghrib sampai ke isya, ba'da maghrib sampai ke isya setiap hari. Insya Allah mungkin nanti nyampe pengumumannya ke antum. Barakallahu fikum ayat syabab wal ikhwah, para ikhwah sekalian rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab yaitu Syarah Aqidah Ahlussunnah yang ditulis oleh guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Dan kita masuk ke dalam poin yang ke-37. Poin yang ke-37. Ya. Yaitu tentang Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Subhanallah, ayol ikhwah. Antum Ahlussunnah kan? Ya, bilang pasti gitu kan. Insyaallah. Nah, kita Ahlussunnah. Ya. Maka di antara ciri akidah Ahlussunnah bahwasanya dia mengimani, sekaligus bukan hanya mengimani sebetulnya, mensyukuri. Bersyukur kepada Allah ada satu di antara sekian pertolongan Allah namanya syafaat. Karena ma'asul ikhwah, dan syafaat yang dimaksud di sini adalah secara khusus, walaupun nanti kita jelasin, syafaat di hari kiamat. Syafaat secara khusus adalah syafaat di hari kiamat. Hatta orang awam bilang, aduh aku pengen dapat syafaat Rasulullah. Bahkan Rasulullah disebut yaitu asy-syafi'. Ya, ingin mendapatkan syafaat. Karena syafaat ini adalah apa ya? Diskon lah gitu atau apa? Ya, kita ini kan pulang bawa apa antum pulang? Pulang bawa apa ya kawan? Keumuman manusia. Kalau enggak bawa amal, bawa dosa. Atau bawa dua-duanya. Amal bawa, dosa bawa. Ya. Betul enggak? Betul. Amal bawa insya Allah. Dosa juga bawa. Tinggal nanti mana yang lebih kuat amalnya apa dosanya gitu kan. Nanti ditibangnya di sana bukan di sini. Fa amma man saqulat fa amma man khaffat. Siapa yang berat, siapa yang ringan. Astagfirullah ya. Semoga kita termasuk yang berat timbangannya di hari kiamat. Masalahnya ketika ikhwani, masalahnya ketika kita ini pulang bawa dosa gede. Astaghfirullahaladzim. Sementara kita sebetulnya dituntut oleh Allah untuk pulang ini nggak bawa dosa. Karena pemahaman sederhananya seting Anda sampaikan. Pemahaman sederhananya kita ini hamba Allah yang diamanahkan tubuh badan oleh Allah untuk dinikmati, diberikan kehidupan di dunia dengan berbagai nikmat. Allah sempurnakan nikmatnya. Hanya saja kita tidak sadar atau kurang ngeh bahwasanya Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Subhanahu wa taala tatkala mengamanahkan badan ini ke kita, Allah amanahkan dalam keadaan bersih. Benar enggak? Makanya kalau ada eyak mati, insya Allah surga. Diambil oleh pemiliknya masih bersih. Tapi antum jangan bilang kenapa aku mati nggak mati dulu ya.
Udah qadar Allah sudah. Ya, kenikmatan juga antum dapatkan, nikmat istri. Istrinya lebih dari satu lagi. Ya, nikmat anak, nikmat ini, Allahu Akbar. Jangan komplain, ikhwan. Kita sudah ditakdirkan hidup oleh Allah dengan segala nikmatnya. Tapi seakan-akan Allah mengatakan, aku titipkan tubuh itu dalam keadaan bersih. Nanti balikin bersih lagi. Iyalah kayak antum minjemin mobil bersih, pulangnya bonyok gimana? Iya. Kan antum minjemin mobil bersih, baliknya benyok gimana? Marah antum. Oleh karena itu subhanallah kita diperintahkan bebersih. Allah Subhanahu wa taala sering bilang qad aflaha man tazakka. Bahagialah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakka. Bahagialah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Bebersih terus. Makanya Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka orang yang senantiasa bertobat kembali ke jalan Allah dan bebersih, bersuci. Bukan sekedar bebersih badan, tapi bebersih jiwa. Makanya yang dipanggil oleh Allah kalau antum selamat, panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih. Subhanallah ikhwan, semoga kita balik kepada Allah dan keadaan sudah bersih. Kenapa? Karena masalahnya bila antum nyawa dicabut oleh Allah bawa dosa, orang Sunda bilang tutup lawang si botaka. Nggak ada lagi pintu ampunan ditutup, benar nggak? Kapan pintu ampunan ditutup? Ikhwan, kapan pintu ampunan ditutup? Dalam dua keadaan. Imma secara keseluruhan, matahari terbit dari barat, atau secara individu, malam yugorgir. Selama belum sampai ke tenggorokan tuh napas, kan napas dicabut sama Allah, dikumpulin di sini. Orang kalau lagi melotot tuh lagi mengeluarkan ruh. Saking sakitnya seperti kambing dilucuti hidup-hidup, begitu kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sakarat. Kalau sudah dikumpulkan di sini selesai. Ya, berarti sudah antum menutup hidup bawa dosa. Taib, kalau gitu dibersihkan di mana? Berarti antum milih dibersihkan di akhirat. Di mana bersihnya? Di neraka Allah. Tapi antum sanggup nggak masuk neraka? Masalahnya itu. Ya? Sanggup masuk neraka? Kalau sanggup nanti pulang, setel kompor gas, taruh 5 menit aja muka antum di situ. Kalau sanggup. Kalau mau coba neraka gampang, puterin kompor gas, taruh muka antum 5 menit aja. Jangan 5 menit, 1 menit aja. Astagfirullahaladzim. Sementara api neraka dahsyat, 70 kali lipat panas. Nginjeknya aja, baru nginjek doang sudah bergejolak di sini. Mau? Itu paling ringan. Antum milih yang mana? Yang paling ringan kayak gitu. Antum milih yang mana? Di tengah, bawah. Ringannya cuma nginjek aja ya Pak. Nginjek dong. Sampai di ubun-ubun bergejolak. Maka ya ikhwah subhanallah. Apa yang membuat kita masuk neraka? Dosa. Dosa. Dosalah yang membuat kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu ada dua. Ada dosa yang sama sekali tidak mungkin bisa dibersihkan. Itu kekafiran dan kesyirikan. Makanya bab syafaat ini bab bukan untuk orang kafir. Mustahil. Nabi SAW dalam hadis yang sahih kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaati, syafaatku dan seluruh syafaat yang ada di hari kiamat itu min ahlil kabairi, untuk ahlil kabair, orang-orang yang pelaku dosa besar dari umatku, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dosa apabila asasnya kekafiran, non muslim, atau
atau kesyirikan syirkul akbar, la ilaha illallah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni kalau dosa itu ya adalah dosa terkategorikan apa? Syirik. Hati-hati makanya. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain syirik masih cek orang Sunda masih aya pupurieun cenah. Masih ada harapan. Ya. Maka bersyukurlah juga kita ayol ikhwah, alhamdulillah menjadi muslim. Yang memiliki asas jaminan surga pasti. Pasti antum tuh masuk surga. Wajib masuk surga. Kalau antum matinya dalam keadaan Islam. Makanya pesan Allah jauh sebelumnya, wala tamutunna illa wa antum, jangan pada modar kata Allah, kecuali ente dalam keadaan muslim. Alhamdulillah ya Allah. Kasihan banget ya. Ya. Tetangga kita dan mungkin partner bisnis kita, bahkan bos antum mungkin. Bos antum di mana itu? Di Chandra Asih. Bos antum di PT apa misalnya? Jepang, KFI. Makanya jangan pernah bangga dengan mereka. Segagah apapun tidak akan segagah Qarun. Setinggi apapun kayaknya masih di bawah Fir'aun. Tapi akhir kesudahan mereka kebinasaan. Karena mereka tidak di atas keimanan, bersyukur kepada Allah. Semiskin apapun antum, serendah apapun derajatnya antum, wa antumul a'launa, hakikatnya antum dalam keadaan derajat yang tinggi di sisi Allah, in kuntum mu'minin, bila kalian beriman kepada Allah. Jadi kita ini nggak boleh nggak boleh istilahnya pesimis atau merasa rendah dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, apalagi tatkala antum diangkat jadi ahlus sunnah yang zero syirik, zero bid'ah, zero maksiat. Masya Allah. Wallahi kemiskinan bukan standar Allah hina atau mulia. Wallahi ketampanan bukan standar Allah ente hina atau mulia. Ya, kecantikan juga demikian. Kedudukan tinggi di mata masyarakat, di mata manusia. Oh ini Masya Allah, dia A, dia B, dia C dari kedudukan. Astagfirullah. Bukan standar itu di hadapan Allah. Standarnya adalah keislaman, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum di atas keimanan, keislaman, dan ketakwaan jangan pernah takut dengan Allah. Slow man. Kalau antum Islamnya benar, imannya benar, takwanya benar, jangan takut dengan Allah. Allah akan sempurnakan hati antum bahagia, hidup antum berkah. Dan berkah tidak mesti yaitu berlimpah. Karena berkah itu kualitas, bukan sekedar kuantitas. Maka ma'asyarul muslimin, ayo tanamkan itu. Nah, sehingga kemudian lalu kita pulang bawa dosa. Ya Allah, ya tidak menutup kita pun nanti pulang masih dosanya masih ada. Maka kita ahlus sunnah bersyukur kepada Allah setelah kita meyakini bahwasanya di sana ada bab, ya ada pintu yang masih mungkin dosa-dosa ini bisa terangkat sehingga bisa menyebabkan kita bebas dari api neraka. Yang seyogianya antum harusnya menjadi penduduk neraka. Bab apa namanya? Bab ini. Babus syafa'ah. Bab syafaat. Ya. Syafaat itu apa artinya ikhwan? Di sini beliau membawa, kan ada bawa kitab bentuk. Beliau mengatakan syafaat itu kan dari kata syafa.
Antum baca surat Al-Fajr enggak? Wal fajri walayalin ashar. Teruskan. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Kalau witir apa? Ganjil. Kalau syafa' genap. Ya. Jadi syafa' itu secara etimologi dari syaf'un. Kebalikannya witrun. Witrun eta ganjil, syafa' itu genap. Kok bisa? Apakah ada hubungannya? Ada hubungannya. Ya. Makna etimologi dengan terminologinya. Maka kalau antum begini, meminta kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, langsung minta. Mintanya berapa orang? Sendirian antum, itu namanya water. Tapi kalau antum datang ke ibu antum, Mi, tolong doakan aku besok mau nikah. Aku mau bisnis, aku mau melakukan perjalanan, minta doa kepada ibu, ustadz misalkan. Ustadz doain anak. Akhirnya ustadznya pun ngedoa. Dan ustadz itu berdoa untuk dia apa untuk orang lain? Untuk orang lain. Maka yang berdoa kepada Allah berapa orang? 2 orang. Maka disebut itu syafa'. Dan yang diminta tadi yaitu ya diminta syafaat. Oleh karena itu syafaat secara istilah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Menjadi perantara bagi orang lain. Syafaat itu menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau nolak madarat. Ya. Jadi menjadi perantara atau bahasa lainnya wasilah. Ya, menjadi wasilah untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Maka ma'asal ikhwar rahimakumullah. Nah, itu yang kita harapkan nanti di hari kiamat. Ada orang yang lain yang merekomendasikan kita selamat. Ada orang lain yang merekomendasikan kita selamat. Dan manusia tertinggi yang dijamin bisa menjadi rekomendasi untuk bisa meminta kepada Allah, siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW syafi' musyaffa'. Nabi adalah sosok yang dijamin bisa memberi syafaat. Namun tentunya bukan hanya Nabi. Makanya nanti akan kita bahas bahwasanya syafaat itu di hari kiamat ada 2. Ada syafaat khas, ada syafaat am. Syafaat khusus yaitu terkhusus untuk Nabi. Tidak dimiliki oleh yang lain. Yang kedua syafaat am, yaitu syafaat yang sifatnya umum, yang juga yang lain pun bisa memberikan menjadi rekomendasi keselamatan kita. Dan kita minta kepadanya untuk memberikan syafaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalau bahasa di dunianya apa? Jomblang gitu ya? Apa? Mediator. Apalagi? Ya sekitar itu. Wasilah. Kayak antum misalkan mau daftar ke mana nih? Ke MIAS. Ya, udah tutup. Ya, mau datang ke Ustadz Aang nggak enak. Ya, tapi antum akhirnya minta kepada orang terdekat Ustadz Aang. Katakan Pak siapa di sini? Pak Koswara lah misalnya. Datang ke Pak Koswara. Pak, Masya Allah, mohon maaf nih. Anda dapat bahwasanya pengumuman udah tutup nih sekolah di sini. Bisa nggak? Tolong sampaikan ke Ustadz A. Ya, agar anak bisa memasukkan anak. Akhirnya Pak Koswara pun bilang ke Ustadz A. Tapi Pak Koswara minta buat siapa? Buat beliau atau buat orang lain? Inilah syafaat. Ya, inilah disebut dengan syafaat atau wasilah.
Taib. Ayol ikhwanakumullah. Bab syafaat ini juga bab yang sangat fenomenal. Ahlus sunnah berada di tengah. Sekali lagi, bab syafaat bab yang sangat fenomenal. Ahlus sunnah ada di tengah. Tidak ifrat, tidak juga tafrid. Tidak berlebihan, tidak juga sebaliknya meniadakan. Ya. Sekali lagi, jadilah ahlus sunnah dalam bab ini. Karena bab syafaat ini bab yang sangat fenomenal. Ketahuilah ma'asyal muslimin, kesyirikan yang terjadi di alam semesta, yang terbesar dan terbanyak, yang terpertama, kesyirikan disebabkan syafaat. Jadi mereka membuka syafaat selebar-lebarnya sampai jin pun bisa ngasih syafaat. Orang mati di kuburan bisa dijadikan sebagai mediator. Bukan telinga antum, telinga anak. Dulu kita di masa dulu masih suka ya main-main gitu malam Jumat ke sono. Ya. Ke Cikadun, ke Caringin. Ya, gitu. Kalau sudah ziarah kubur, nanti setelah ziarah, kuncennya atau muzawirnya atau apa istilahnya? Apa istilahnya? Yang menziarahkannya itu nanya, hoyong naon cenah ka dieu? Aya niat naon cenah ka? Hah, mau apa ke sini? Ada niat apa? Oh, cenah bilangin sama Syekh, ini putri saya belum dapat jodoh. Ya. Ini bilangin sama Syekh, suami mau jadi pildes. Jadi lurah. Bla 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 dan seterusnya. Ada hajat-hajat yang dijadikan orang-orang yang sudah wafat sebagai mediasi kepada Allah. Ya ikhwah. Dibuka pintu syafaat sehingga disambat-sambat nama selain Allah. Bukan meminta, bukan. Tapi dijadikan sebagai media. Karena fitrah manusia meyakini yang menciptakan itu Allah. Yang menghidupkan Allah. Yang ngasih rizki Allah. Yang ngasih keselamatan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka dengan semesta, dengan serta-merta mengatakan Allah. Man khalaqahum Allah, man razaqahum Allah. Siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Allah. Namun Allah cap mereka sebagai musyrik, kafir. Ya, disebabkan bab ini. Ya, bab di mana mereka menduakan Allah dalam meminta. Menduakan Allah dalam meminta. Wa man yad'u wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bumi ini milik Allah, maka jangan berdoa bersama Allah siapa. Cukup ya ud'uni, sini minta sama aku. Allah tidak butuh perantara. Oke. Dan inilah nanti Pak, kita bahas sedikit. Dan Ahlus Sunnah juga pertengahan di antara kelompok yang kedua, yang tafrid. Siapa mereka? Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, yang keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar kafir, mereka kafirkan kaum muslimin di atas dosa-dosa besarnya, sehingga kalau sudah kafir sudah tidak ada kesempatan untuk dapat syafaat mereka. Oleh karena itu mereka dalam akidah mereka menafikan bab syafaat, karena tidak ada manfaatnya syafaat itu.
Masuk surga itu pure karena antum pulang di atas kekuatan amal soleh. Antum pulang bawa dosa gede, tidak ada tempat bagi antum kecuali neraka. Dan ini yang diyakini oleh new khawarij di hari ini. Makanya mereka kafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Betul? Ya, yang di luar kelompok mereka kafirkan. Mereka halalkan darahnya. Bahkan mereka berhak mencuri hartanya dengan dalih fai. Fai itu mengambil harta tanpa perang. Dan itu lagi viral kan sekarang. New Khawarij, NII, LDII, ya, Jamaatul Muslimin, yang mereka menghalalkan darah yang enggak mereka baiat, ya halal darahnya sudah. Yang enggak mereka baiat berarti bukan muslim. Di atas mereka anggap bahwasanya mereka pelaku dosa besar, ya, dan dari dulu sebetulnya ini lagu lama Khawarij, Jahmiyah, apalagi Mu'tazilah, ya, yang mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka karena amal merupakan syarat sah iman. Amal itu syarat sah iman. Kalau beramal maka imannya sah. Kalau tidak beramal maka imannya batal. Subhanallah. Dan ini dibantah langsung oleh Rasulullah SAW tadi hadisnya. Ya, kalau antum lihat di bukunya ada tuh di halaman 329. Hadis dari jalan yaitu Abu Daud dengan sanad yang hasan, kata Nabi, syafaatku nanti dari kiamat li ahlil kabair, bagi para pelaku dosa besar, min ummati, dari kalangan umatku. Jadi pelaku dosa besar selain syirik, selain kekafiran, yang ini penzina, yang itu peminum khamar, yang itu koruptor, yang itu pemakan riba, dan dia belum sempat bertobat sebelum meninggalnya, maka masih ada harapan. Sebagaimana Allah katakan tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah masih memungkinkan mengampuni dosa selain syirik, itu pun bagi yang dikehendaki Allah. Bagi yang dikehendaki Allah. Karena tidak semuanya dapat syafaat, ya Pak. Ya, tidak semuanya dapat syafaat, ada sebagian yang mereka harus dibakar dulu oleh Allah. Sampai menjadi areng, kata Nabi, hatta yasiru fahman. Dibakar habis dulu oleh Allah. Ya, na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk yang ya demikian. Maka yul ikramakumullah, Ahlussunnah menetapkan bab syafaat. Oleh karena itu, syafaat ini akidah plus nikmat. Sekali lagi, syafaat ini akidah harus benar, pemahamannya plus nikmat dan nikmat. Oke. Ayo ikhwah. Antum akan dapat syafaat bila melalui dua proses. Tambah satu lagi, tiga lebih sempurna. Sekali lagi, syafaat itu nyampe ke antum bila melalui dua proses, tambah yang satu jadi sempurna. Atau tiga lah. Akan sampai ke antum. Ya. Sekali lagi, bahwasanya syafaat akan sampai ke antum bila melalui dua proses, dan dua ini harus frame-nya satu hal di akhir nanti. Yang pertama yaitu izin Allah Subhanahu wa taala, iznullah. Atau sebelumnya, sebelum masuk ke situ. Ya. Syafaat, ayol ikhwah, hakikatnya milik Allah. Syafaat hakikatnya milik Allah. Karena yang mengiyakan atau mentidakkan siapa? Allah. Makanya Allah katakan kul lillahi syafa'atu jami'an. Sebentar. Suratnya Naam, dalam surat Az-Zumar ayat 44 kata Allah,
Qul, katakanlah wahai Muhammad, lillah. Ya, hanya milik Allah asy-syafa'atu jami'an. Seluruh syafaat milik Allah. Jadi hakikat syafaat itu milik siapa? Allah. Karena tadi tendensi dari syafaat adalah selamat atau tidak antum. Dapat syafaat ente selamat, gak dapat syafaat ya gak selamat. Ada yang gak selamat mutlak tentunya. Ya, ada yang gak selamat sementara. Baik, ya. Karena hakikat keselamatan di sisi Allah dan isi daripada syafaat itu keselamatan. Kul, katakan lillahi syafa'uta jami'an, bahwa seluruh syafaat milik Allah, lahu mulku samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Karena milik Allah lah seluruh langit dan bumi dan kita hanya kembali kepada Allah. Baik. Sehingga ma'asyarul muslimin, tidak mungkin terjadi sampai syafaat itu ke antum, dan tidak mungkin juga siapapun bisa memberi syafaat tanpa izin. Itu khususnya Allah, Pak. Kalau antum kan bisa. Pak Koswara bisa ngerekomendasikan tanpa Ustaz Ang tahu. Bisa nggak? Bisa nggak tadi? Contoh yang tadi. Bisa. Dia orang yayasan juga. Ustaz Ang misalkan pembinanya di sini, pimpinan umumnya di sini. Tapi Pak Koswara bisa memasukkan anak antum ke sini tanpa izin Ustaz Ang. Bisa itu. Enggak mutlak. Ya, syafaat manusia tidak mutlak. Adapun syafaat Allah, Allah akan memberikan keselamatan dengan jalan syafaat ke antum kalau memenuhi dua, yaitu apa tadi? Dua proses. Proses pertama, dan ini syarat ya. Syarat terjadinya syafaat yaitu idznullah. Izin Allah kepada yang merekomendasikan. Ini juga disebut syafi'. Syafi' ya, bihi. Ada syafi' lahu, ada syafi' bihi. Syafi' bihi yaitu yang bisa merekomendasi. Syafi' lahu yang direkomendasi. Oke. Apa ayatnya? Antum hafal semuanya. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Sekali lagi, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak mungkin, kata Allah, tidak ada satupun. Man dalladzi, siapa yang bisa yashfa', memberikan syafaat indahu, di sisi Allah, illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Izin Allah kepada siapa ini? Izin Allah kepada yang merekomendasikan. Contoh, yaitu ikhwani, hadis syafaatul uzma. Antum tahu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang, kita sering dengar nih hadis ini. Di mana ayol ikhwah, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. La ilaha illallah. Semoga Allah selamatkan kita di hari itu, ikhwan. Telanjang bulat, ikhwan. Nggak pakai apa? Nggak pakai celana, sempak, jangan tanya. Ya, nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Sementara matahari didekatkan 1 mil. Manusia bergelimang dengan yaitu keringatnya masing-masing. La ilaha, panasnya kita juga keluarin sekarang musim panas. La ilaha illallah. Nanti gak kebayang ya. Dahsyatnya di padang mahsyar. Ngapain tuh ikhwan? Ngapain antum di situ? Nunggu peradilan alam semesta. Maliki yaumiddin. Raja yang akan menghisab kita di hari kiamat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nunggu hakim. Nunggunya ini masalahnya tadi itu. Kalau nunggunya di tempat kayak gini ada AC, ada lagi, ada kipas angin, ada naungan, mantep, nggak ada masalah. Sambil ngopi lagi, minimal minum air antum. Ini nunggunya la ilaha illallah. Ya, ayyuhal ikhwah, maka manusia, masya Allah, ya dahsyat di hari itu.
Maka mereka ingin segera Allah datang. Putuskan kami. Maka datang ke Adam, datang ke yaitu Musa, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Isa. Ke semuanya bilang nafsi, nafsi. Aduh, aku juga gak jamin aku selamat. Bukan nafsi-nafsi, masing-masing gak salah itu terjemah. Aku juga gak jamin aku selamat. Dan aku malu, aku punya dosa sama Allah. Akhirnya kata mereka, idhabu ila Muhammad. Sana pergi saja ke Muhammad. Nabi terakhir, Nabi yang sempurna. Akhirnya mereka berbondong seluruh umat ikhwan, bukan hanya umat Islam, datang kepada Rasulullah SAW. Untuk agar segera meminta kepada Allah li faslil qada. Untuk segera memutuskan kamana ya, ke neraka apakah surga. Ini baru awal nih, awal perjalanan akhirat tuh ikhwan. Mereka pun belum tentu kemana, tapi di situ aja udah dahsyat gitu, menunggu. Akhirnya kata Nabi, analaha. Aku yang insya Allah bisa. Akhirnya Nabi SAW ikhwan, ya dalam hadis itu, ya beliau naik ke bawah arsy dan sujud kepada Allah dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang kata Nabi, aku tidak tahu apa yang aku puji nanti. Pujian-pujian yang Nabi pun hari itu tidak tahu apa pujiannya nanti. Tapi Allah berikan ilham untuk memuji Allah, sujud dan sujud di bawah arsy. Sampai kata Allah, ya Muhammad irfa ra'sak. Minta izin. Ya memuji Allah. Hai Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu, dah bangkit dari sujudmu. Wasal tu'ta, minta apa? Aku akan berikan. Washfa' tu syafa'. Minta syafaat, aku akan berikan syafaat. Tuh, enggak ujug-ujug. Enggak ujug-ujug. Ya. Maka si sang pemberi syafaat dan tentunya pemberi syafaat tadi. Mohon maaf ya, saya contohkan Pak Koswara. Pak Koswara di sisi Ustadz Aang mulia tidak? Mulia. Karena enggak mungkin kalau dia enggak mulia ya jadi mediator. Makanya wasyafi mukramun bisyafa'ah. Yang bisa memberikan syafaat dimuliakan dengan diizinkan merekomendasi. Makanya antum cita-citanya sih harus lebih tinggi sebetulnya. Bukan sekedar meminta syafaat, ya Allah jadikanlah aku yang memberi. Ya, mungkin nggak pernah kepikir sama antum kan? Mikirnya minta syafaat aja kan? Tinggi lagi harusnya. Jangan sekedar meminta syafaat. Itu ya Allah jadikan aku seorang sosok yang bisa memberi syafaat. Minta sama Allah. Karena yang paling mulia tentunya yang bisa memberikan, yang merekomendasi. Yang bisa memberikan rekomendasi. Bukan yang diberikan rekomendasi. Bolehlah kita, ya Allah aku minta syafaat Rasulmu. Karena dia syafaatnya tertinggi kan. Sallallahu alaihi wasallam syafaatnya tertinggi. Tetapi yang lebih hebat dari itu, ya Allah jadikanlah aku sosok yang juga bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Karena yang bisa memberikan syafaat itu mulia. Itu satu. Akan sampai syafaat itu ke antum dengan proses izin Allah lisyafi' bihi, dengan pemberi syafaat yang diizinkan memberikan rekomendasi. Yang kedua, itu ridha Allah, ridha Allah lil masyfu' lahu. Ridha Allah bagi pemberi syafaat. Bagi yang diberi syafaat. Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28 Allah katakan wala yasfa'un. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat illa liman irtada. Kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Bagi orang yang Allah ridhoi. Ya kayak antum tadi. Pak Koswara datang ke Ustadz Aang. Lalu Ustadz Aang siapa? Anak siapa? Ya. Anak si fulan. Oh anak si fulan. Ya sudah masukin gak apa-apa. Baik kok dia. Itu dapat oke dengan izin ini dan ridhoi yang diberikan syafaatnya. Dicek dulu siapa yang dia diberikan syafaat.
Tapi kalau yang diberikan syafaatnya anak siapa? Anak si fulan. Aduh, dia kalau punya utang nggak pernah bayar. Atau sekolah pun nggak pernah bayaran misalkan gitu ya. Gak usah, gak usah, gak usah. Anaknya nakal banget misalkan. Gak usah, gak usah. Gak diridhoi. Maka butuh ridha. Tapi ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, dua-duanya ini baik yang syafi' maupun masyfu' lahu harus di atas tauhid. Ini yang ketiga, tauhid. Maka syaratnya adalah wajib di atas tauhid. Sehingga Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan nanti mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Sopo? Wong ne. Siapa orang? As'adun nas, manusia yang paling bahagia. Tuh kan, lihat kalimatnya ini bagus banget, paling bahagia. Karena memang ini adalah, ikhwan, pertolongan Allah di hari kiamat dua. Siapa yang bisa? Anak kasih aqua satu botol. Yang satu udah tadi, apa tadi? Pertolongan Allah di hari kiamat bagi antum pelaku dosa dua. Satu apa? Satu apa? Syafaat. Yang kedua? Hah? Lah, syafaat itu tadi izin Allah, betul. Pertolongan Allah itu di akhirat tinggal dua aja. Satu syafaat, yang kita bahas nih. Yang kedua rahmat. Rahmat Allah. Tanpa syafaat Allah keluarkan antum dari neraka. Rahmat Allah. Kata Nabi SAW, la yadkhul jannata ahadukum bi'amalih. Seseorang tidak akan masuk surga sekedar dengan amalnya. Antum jangan sombong banyak tahajud ya. Lalu antum mengatakan aneh ini pasti masuk surga. Kenapa banyak tahajud? Lah, seseorang tidak akan masuk surga dengan sekedar amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kau juga demikian Rasul. Wala anak, sama aneh juga. Gak masuk surga bukan karena amalku semata. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu. Kecuali bila Allah wafatkan aku di atas rahmatnya. Ya, di atas rahmatnya. Jadi ada orang nanti ikhwan tidak dapat syafaat, tapi dapat rahmat Allah. Tanpa syafaat pun dia langsung yang ngasih rekomendasi, yang ngasih apa? Yang ngasih apa? Pembebasannya langsung pemberi syafaatnya itu tanpa ada rekomendasi siapapun. Ya. Makanya di antara doanya juga antum doa kepada Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, birahmatika astaghits, dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin. Baik. Menjadi ahli. Nah, kata Nabi, siapa yang paling bahagia nanti dengan syafaatku dari kiamat? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Manusia yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah, itu orang yang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan lahuddin, betul-betul murni hanya kepada Allah dalam agama ini, yaitu ahlu tauhid. Makanya Pak Bu, ikhwan jamaah sekalian, jalan pintas pertama untuk dapat syafaat yaitu menjadi ahli tauhid. Oke. Semoga masih cukup waktunya, walaupun anak juga agak buru-buru ada acara di Jakarta setelah ini, yaitu kita akan rinci nih Pak Ikhwan. Syafaat itu ada syafaat di dunia. Nah, setelah kita tahu izin dan ridha, ini syarat nyampainya syafaat. Yang kedua ada syafaat di dunia. Syafaat di dunia terbagi dua.
Ada syafaat tadi yang sifatnya duniawi saja sesama manusia. Syafaat duniawi saja sesama manusia. Maka ini bisa boleh, bisa benar, bisa tidak boleh. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 85 kata Allah, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan falahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan falahu kiflun minha." Siapa yang memberikan rekomendasi yang baik maka dia dapat pahalanya, dan siapa yang memberikan rekomendasi buruk maka dia dapat dosanya. Antum lurah, lalu ada orang ya ingin bangun masjid di satu tempat. Lalu dia minta izin agar camat mengizinkan. IMB-nya di situ, masjid atau pesantren. Lalu lurahnya berusaha dapatlah izin pesantren di Bangdes. Lurahnya dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kata Nabi, "Man istata'an yu'ina akhahu falyu'inhu." Kalau siapa yang bisa nolong saudaranya, tolonglah. Jadi rekomendasi KTBLC ya untuk memudahkan orang lain bila tidak menyeberangi batasan Allah, antum dapat pahala. Mandal ala khairin kana lahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan dan merekomendasikan satu kebaikan, makanya orang-orang yang punya ya kompetensi misalkan di sini di negara atau apa misalkan, masalah dia bisa merekomendasikan katakan kajian sunnah atau tegaknya masjid, tegaknya pesantren, Masya Allah dia dapat pahala. Sekedar kasih rekomendasi. Yang kedua, kalau sebaliknya, ya di Bangdes ini mau buka apa? Mau buka bar, bioskop, mau buka tempat-tempat maksiat, lalu antum rekomendasi, innalillah, man yasfa' syafa'atan sayyi'atan, kata Allah. Siapa yang memberikan rekomendasi yang buruk, nunjukkan jalan yang buruk, walaupun antum tidak melakukan, dosanya ditransfer ke antum. Makanya jangan sekali-kali antum memberikan rekomendasi yang buruk. Sehingga keburukan itu muncul di satu tempat disebabkan rekomendasi antum, maka musibah buat antum. Dosanya dosa jariah. Orang yang berdosa ente ikut-ikutan. Ya, maka itu dalam urusan dunia. Yang kedua, dalam urusan agama. Dalam urusan agama dan doa. Khususnya terkait dengan doa. Dan disinilah ikhwan yang banyak tersesat. Ya, maka ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh yaitu kita meminta syafaat kepada Allah melalui wasilah doa orang-orang yang bisa berdoa dari orang yang dianggap soleh, masih hidup. Maka ini tidak ada keraguan halal dan tidak merusak akidah. Walaupun doa sendiri lebih gagah. Atau mendoakan orang lain tanpa dipinta, tanpa orang tahu, itu lebih dahsyat. Sekali lagi, doa sendiri, kalau antum ditanya, Ustadz mana doa yang lebih baik? Minta doa ke Ustadz atau aku doa sendiri, tahajud, sujud? Doa sendiri. Jangan ngandel. Ya, jangan ngandel. Lebih baik antum doa sendiri. Walaupun ya boleh-boleh saja. Apalagi orang yang misalkan masa dianggap mustajab, ibu antum, ayah antum misalkan. Atau orang-orang soleh yang khusus ya gitu ya. Maka ma'asyarul muslimin, kalau doanya kepada hayyun, hadirun, qadir. Syaratnya dua nih, hayyun, tiga. Hayyun, hadirun, qadirun. Hayyun, hadirun, qadir. Hidup, hadirun, hadir. Bukan nyambat-nyambat abah, abah. Abahnya abahnya di Mekah. Doain aku, bah. Dan termasuk makna hadir adalah sekarang ya pakai HP. Pakai V-call lagi kan. Itu makna hadir walaupun dia jauh. Boleh. Ditelepon, Mi doakan saya gitu. Kemudian qadir, mampu. Mampu berdoa. Jangan antum ya Allah bayi baru lahir hadirun hayyun, betul hidup hadir.
Baru lahir, deh doakan abah. Baru diminta doanya. Maka ini pasti ada keyakinan tertentu. Karena dia tidak mungkin mampu mendoakan. Ya. Baik. Termasuk hayyun hadirun qadirun apa? Hayyun hadirun tapi tidak qadir siapa? Hewan, kata para ulama. Antum menganggap hewan ini bisa A, bisa B, bisa C, disambat-sambat, kebobule misalnya. Ya, hayyun hadirun tapi tidak qadir untuk berdoa, tidak mampu. Maka jangan sampai itu. Biasanya ada keyakinan hewan tersebut atau bayi tersebut bisa mendatangkan manfaat atau nolak madarat, maka kembali kepada bab asyirik. Kemudian yang kedua, ya, yang terkait dengan syafaat di dunia yang mamnu dan tidak diizinkan Allah. Nih, kalau tadi ada izin, ikhwan. Ya, minta doa kepada yang hidup, hadir dan mampu berdoa. Ada izin. Mana izinnya? Banyak dalam Al-Quran contohnya. Kakak-kakaknya Yusuf ketika mereka taubat sadar dengan perbuatan dosa mereka telah mendolimi Yusuf alaihissalam. Apa mereka bilang di akhir ceritanya? Ya abana astaghfir lana rabbana. Hei abah, minta kepada siapa? Ya'qub. Istaghfir lana rabbana, tolong mintakan ampun kami kepada Allah. Mintakan ampun kami kepada Allah. Dan Nabi pun pernah, kalau kepada Umar, hei Umar, kalau kau nanti di Mekah ketemu seseorang dari daerah Qarn, dan dia memiliki penyakit sofak, dan dia sangat bakti kepada orang tuanya, siapa namanya? Uwais. Mintalah ampun kepada Allah dengan doanya. Boleh. Ya boleh. Minta doa kepada orang soleh. Itu Allah izinkan, Allah izinkan. Nah sekarang ikhwan, apakah diizinkan ya menjadikan makhluk-makhluk gaib? Satu malaikat, dua orang-orang yang sudah wafat dari kalangan apapun, baik nabi maupun orang soleh setelahnya, atau jin, ya, untuk dijadikan mediasi berdoa kepada Allah. Dari makhluk-makhluk gaib, dari kalangan malaikat, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, nyambat-nyambat malaikat. Atau orang-orang yang sudah wafat, baik dari kalangan nabi, ya, misalkan ya Khidir, ya Rasulullah, ya Isa, Yesus, dan seterusnya. Atau dari kalangan orang soleh, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, kita datang ke kuburannya. Apalagi kepada makhluk gaib yang justru mereka musuh Allah. Siapa? Ya jin tomang, ya jin ifrit, gitu. Dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin, ketahuilah bahwa itulah kesyirikan pertama di alam semesta. Seolah tidak asinglah di telinga antum bab ini. Bab di mana kesyirikan pertama terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh. Antara Nuh dan Adam 1000 tahun tidak terjadi trouble kesyirikan, tauhid. Tidak ada, lurus. Kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia umat yang satu. Satu maksudnya satu penghambaannya, bukan satu. Ada juga kekacauan kekacauan sosial ada. Qabil Habil aja saling bunuh tuh. Kacauan sosial ada, tapi tidak sampai syirik. Tidak sampai trouble dalam urusan tauhid. Trouble urusan tauhid pertama kali di zaman Nabi Nuh, di mana mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum dalam surat Nuh. Wala tadaruna waddan wala suwa'an wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Kata kaum Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq, Nasr. Ya, dan ceritanya semuanya paham bahwasanya ternyata 5 nama ini dulunya coba. Nah, Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari mengatakan haula'i, mereka itu rijalun salihun, dulunya orang-orang soleh. Falamma matu, ketika wafat,
akafu ala kuburihim. Pertama, termen pertama suka datang ke kuburannya, dikhususkan. Mengkhususkan kuburan orang soleh didatangin. Dengan asumsi, ini kuburan orang mulia, ada kemuliaan tersendiri. Belum syirik. Masih ada asumsi kuburannya paling mulia. Harus dikhususkan, memiliki keagungan tersendiri. Lalu setelah itu apa ikhwan? Yang setelah itu tasawir. Mereka bikin gambar. Baru gambar 2 dimensi. Gambar orang-orang soleh tersebut. Karena ingin sebagai apa istilahnya? Apa ini? Gambar apa? Pengingat apa istilahnya? Allahu Akbar. Pokoknya ya, kenangan lah, pengenang. Buat gambarnya, gambar orang soleh. Wali Songo, Wali Sedoso dibuat gambar. Ya, apa bahasa? Ada bahasanya yang la ilaha illallah. Al-muhim, ya sudah ya. Setelah itu datang generasi yang telahnya, yaitu bikin patungnya 3 dimensi. Masih sekadar penghangat saja, pengenang saja. Dulu ada orang soleh. Lihat sudah mulai setan pinter, sedikit-sedikit. Mulai dari pengagungan, pemuliaan, akhirnya bikin gambar. Makanya kenapa gambar yang bernyawa diharamkan dalam agama kita? Karena sebab kesyirikan pertama dulu disebabkan gambar. Maka ditutup rapat bab itu oleh Rasulullah. Kalau ente mau gambar, kata Nabi, kata Ibn Abbas, gambar aja yang tidak bernyawa. Dan nanti adabnya besar bagi yang bergambar bernyawa dari kiamat. Lalu setelah itu menggambar patung. Generasi itu punah, muncul generasi yang kedua, yang setelahnya, apa modusnya? Modus operandinya gimana? Modusnya lihat disebut dalam surat Yunus ayat 18. Allah katakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka sudah pada menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesembahan yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa menolak madarat, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat dari mereka. Wa yaqulun, dengan modus penyembahan mereka berkata apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah sebagai mediasi pemberi syafaat kami kepada Allah. Mereka inilah orang-orang soleh inilah yang menjadi media kami, wasilah kami, pemberi syafaat kami, mediator kami dalam berdoa kepada Allah. Tidak ya langsung Allahumma, tapi ya Syekh, ya wali, ya nabi fulan, ya malaikat fulan. Dan lebih tegas lagi, lihat dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah katakan ala lahud dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah agama yang murni ini. Maksudnya penghambaan hanya kepada Allah. Lalu Allah katakan walladzina takhadu min dunihi auliya. Dan orang-orang yang telah menjadikan wali-wali selain Allah, penolong-penolong selain Allah, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum. Kata mereka, kami enggak nyembah mereka kok. Enggak. Kami tidak serta-merta nyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kecuali niat kami agar mereka menjadi mediator, pendekat kami kepada Allah. Kami ini siapa? Orang banyak dosa, rakyat jelata. Kalau kami langsung sama Allah malu. Maka kami menggunakan orang-orang soleh itu yang sudah dekat dengan Allah sebagai mediasi. Itulah kesyirikan pertama. Terjadi pada Nabi, maksudnya terjadi pada Nabi, maksudnya Nabi yang dipinta. Ikhwan wallahi, tidaklah terjadi orang-orang kesyirikan di tengah kaum Nasrani kecuali karena mereka jadikan Isa sebagai perantaraan kepada Allah. Tidaklah terjadi kekafiran karena orang Yahudi kecuali karena Uzair mereka anggap anak Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah, sehingga mereka jadikan mediasi kepada Allah. Tidaklah juga terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh, di zaman juga Rasulullah. Latta, Uzza, Manat, Hubal,
Ini juga ada ceritanya. Mereka dulunya ada orang-orang soleh. Ikhwani subhanallah. Itulah syafaat yang ditiadakan oleh Allah. Syafaat yang dinafikan oleh Allah. Bahwasanya syafaat yang demikian dibatalkan dan itulah kesyirikan yang pertama bahkan terbesar dan terbanyak di tengah umat sampai saiki. Sampai sekarang nyambat-nyambat Jibril, nyambat-nyambat Mikail, nyambat-nyambat Syekh siapa? Sultan Hasanuddin, nyambat-nyambat Syekh Mansur, ya, dan yang lainnya orang-orang sudah wafat. Didatangi kuburannya, diagungkan. Makanya bab kuburan itu ditutup rapat oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menghususkan waktu datang ke kuburan, menghususkan kuburan tertentu. Bahkan ikhwan ngasih nulis tulisan apapun tidak boleh, apalagi sampai membangun bangunan. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah, tempat doa, tempat zikir, tempat yaitu menyampaikan segala keluh kesah, harapan dan luar biasa. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ini adalah yaitu syafaat yang dinafikan. Baik, oleh karena itu orang-orang yang melakukan modus syafaat seperti ini, merekalah yang tidak mungkin dapat syafaat di hari kiamat. Mustahil. Ya. Sehingga ikhwan, kalau antum mau minta syafaat Rasulullah, mintanya ke siapa? Ke Allah. Allahumma ya Rabb, ini as'aluka syafa'ata nabiyik. Ya Allah, aku berharap kepadamu, yaitu syafaat nabimu nanti di hari kiamat. Jangan nyambat-nyambat Rasul. Datang ke kubur, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wallahi mereka yang akan tertolak dari syafaat. Karena Nabi SAW bukan ya zat yang hari ini bisa dipinta, yang kita hanya minta kepada Allah. Dan ketika bab doa dan bab meminta, Allah tidak butuh perantara dari makhluk gaib kecuali perantara yang Allah izinkan tadi, makhluk yang masih hidup, hadir dan mampu. Adapun perantara yang gaib Allah tidak izinkan. Dan itulah kesyirikan pertama, dan itulah yang akan menghalangi antum dari masuk surga, dan itu yang menjembatani antum ke neraka jahanam abadan-abadan. Kalau antum datang ke kuburan nyambat-nyambat syekh, nyambat wali, nyambat nabi, nyambat malaikat Jibril, Khidir, dan lain sebagainya, la ilaha illallah, nas-nas dalil sangat begitu banyak tentang haramnya kita menjadikan makhluk-makhluk gaib sebagai perantaraan kepada Allah. Allah tidak butuh perantaraan dengan sebab itu. Ya, yang diizinkan oleh Allah kan tadi, syafaat tidak akan dapat kecuali dengan izin. Taib ma'asul muslimin rahimakumullah. Bila antum wafat di atas tauhid, maka ada jaminan antum bisa memberi syafaat dan bisa dapat syafaat. Bisa memberi syafaat, bisa dapat syafaat. Ditutup pembahasan ini, walaupun sebenarnya anak ingin bahas satu masalah, tapi nantilah. Dimudahkan di kesempatan yang akan datang, yaitu macam-macam syafaat. Macam-macam syafaat. Macam syafaat secara umum terbagi dua. Satu, syafaat khusus Rasul. Yang lain nggak bisa. Syafaat khusus Rasul cuma 3. Atau ada 3. Satu, khusus Rasul ya. Walaupun nanti Rasulullah juga bisa memberikan syafaat yang lain. Tapi yang khusus Rasul, yang lain nggak bisa. Satu, tadi. Syafaat fi al-mahsyar li fasil qadha. Syafaat di padang mahsyar untuk segera diadakan pengadilan. Tadi sudah yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, syafaat Rasul membuka pintu surga. Ana awalu man fataha babal jannah. Aku yang pertama kali yang buka pintu surga. Enggak mungkin itu masuk surga ya kawan, tanpa dibuka surga tersebut oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, syafaat Rasul kepada Abu Talib, pamannya sendiri, yang seyogianya fidarkil asfali minan nar, paman yang sangat mencintai Nabi dan Nabi pun mencintainya, membela dakwah, tapi sayang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah.
Saking cinta Nabi minta ampun udah dilarang sama Allah. Ya Allah ampuni Abu Thalib udah dilarang sama Allah. Akhirnya Nabi minta ya Allah ringankanlah azabnya. Ya, ini syafaat khusus antum tidak mungkin bisa minta ya Allah misalkan siapa? Ya, misalkan Firaun ringanin adanya nggak bisa itu. Atau kakek bapak antum yang tidak muslim tolong diringankan, nggak mungkin itu. Nggak mungkin bisa memberikan syafaat kepada orang kafir kecuali Rasul. Itu pun hanya untuk siapa? Pamannya saja. Abu Thalib akhirnya pamannya diberikan adab yang teringan, cukup nginjek aja, tapi bergejolak di ubun-ubun. Na'udzubillah. Oke, itu syafaat tiga nih. Syafaat di padang mahsyar, syafaat yaitu membuka surga, dan syafaat untuk pamannya sendiri Abu Thalib. Yang selanjutnya syafaat untuk umum. Malaikat bisa berikan syafaat. Nah, para nabi yang lain, orang-orang soleh, bahkan antum pun insya Allah, guru, sahabat yang soleh, orang tua, anak, dan seterusnya bisa saling memberikan syafaat. Satu, yaitu syafaat pengangkatan derajat di surga. Yang harusnya surganya ekonomi ke VIP. Surga Aden ke Firdaus. Ya, dengan antum dikasih syafaat sama sahabat antum misalnya, atau sama guru kita, dan seterusnya. Yang kedua, syafaat yaitu yang seyogianya dia masuk neraka, seyogianya dia masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Seyogianya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Diangkat dari neraka, nggak jadi, nggak mencium neraka. Harusnya dia masuk neraka, tapi dipanggil oleh orang soleh, dipanggil oleh misalkan siapa? Sahabatnya, gurunya, atau malaikat, atau nabi, memberikan syafaat, ya Allah, ya, aku memohon kepadamu agar dia tidak dimasukkan ke neraka. Yang keberapa? Yang keenam atau yang ketiga itu syafaat li ahlin nar, syafaat untuk penduduk neraka, lil khuruji minha, yaitu bisa keluar dari api neraka. Syafaat mengeluarkan seseorang dari api neraka, sudah masuk, sudah manjing, sudah masuk ke neraka lalu dibebaskan. Ini juga dengan syafaat. Sebagian mengatakan juga ada syafaat yang ketujuh, syafaat meringankan adab di neraka. Mungkin saja, wallahu alam, antum tanya dikerak, diangkat dikit di tengah gitu. Ya, gitu. Walaupun dua-duanya panas, ya minimal ringan dikit lah gitu kan. Nah itu wallahu alam, itu yang keempat, sebagian mengatakan demikian. Yang terakhir pembahasan, tapi wallahu alam karena waktunya dan mohon maaf saya izin ya tidak bisa sampai duhur. Insya Allah kita lanjut ke yaitu sebab-sebab atau amalan-amalan yang menjamin syafaat. Nantilah ya di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam itu, dan saya tidak buka pertanyaan ya, mohon maaf karena ada perluan setelah ini. Wa jazakumul khairan atas perhatian antum semuanya. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan kita subhanallah dibebaskan dari kesesatan dunia dan kesesatan akhirat. Dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan kita pun bisa memberikan syafaat, dan kita pun bisa mendapatkan syafaat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.